Oke, baik teman-teman. Jadi unsur kelayakan berita itu ada 5W1H. Dan 5W1H ini adalah unsur wajib dalam suatu berita. Jadi mau nggak mau unsur ini tuh harus ada gitu. Nggak bisa satu doang atau dua doang, nggak bisa. Harus ke 6-6-nya harus ada gitu. Oke, yang pertama kita bahas tentang W yang pertama, yaitu what. Nah, what di sini adalah artinya itu apa. Nah, apa ini adalah untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang terjadi gitu loh. Jadi beritanya itu apa, yang terjadi itu apa. Nah, itu unsur yang pertama. Lalu yang kedua ada unsur who, siapa. Nah, di sini siapa ini maksudnya tuh menyebutkan siapa aja yang terlibat dalam kejadian atau berita tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada where itu di mana. Nah, di mana di sini itu bukan di mana orangnya atau di mana apanya gitu, bukan, tapi di mana kejadian atau lokasi tersebut terjadi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai 5W1H tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Faiz. Yang selanjutnya ada when atau kapan. Maksudnya di sini kapan adalah untuk menyebutkan waktu kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Lalu kapan ini juga memberikan dimensi waktu dalam penulisan sebuah teks berita. Lalu ada why, mengapa. Mengapa ini menjelaskan alasan atau penyebab peristiwa itu terjadi dan memberikan pemahaman yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana. Bagaimana ini menjelaskan proses kronologi atau cara terjadinya suatu peristiwa. Unsur ini memberikan rangkaian kejadian yang memperjelas bagaimana suatu peristiwa berlangsung dari awal hingga akhir. Penjelasan bagaimana seringkali mencakup mekanisme kejadian, reaksi para pihak, serta dampak langsung yang terjadi. Misalnya, dalam berita tentang kecelakaan, bagaimana akan menggambarkan urutan peristiwa, nilai dari kondisi jalan, kendaraan, cuaca, hingga tindakan para saksi atau petugas yang terlibat. Unsur ini penting untuk memberikan gambaran utuh dan visualisasi mental kepada pembaca tentang jalannya peristiwa. Selanjutnya yaitu nilai berita. Nilai berita adalah kriteria yang digunakan oleh wartawan dan redaktur untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau kejadian layak diberitakan. Nilai-nilai ini membantu dalam menyaring informasi yang relevan dan menarik bagi publik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu aktualitas. Aktualitas dalam berita berarti kebaruan atau sesuatu yang baru saja terjadi, yang merupakan salah satu unsur penting dalam berita. Berita yang aktual harus mengandung informasi terkini dan relevan dengan waktu sekarang. Berita yang aktual akan lebih menarik bagi pembaca karena memberikan informasi terbaru tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu kedekatan atau proximity. Peristiwa yang terjadi di dekat pembaca ataupun memiliki relevansi dengan kehidupan mereka memiliki nilai yang lebih tinggi. Kedekatan biasanya bersifat geografis, psikologis, ataupun ideologis. Selanjutnya yaitu penting ataupun signifikansi. Peristiwa yang memiliki dampak besar pada masyarakat ataupun publik memiliki nilai tinggi. Hal ini mencakup berita tentang kebijakan publik, isu-isu sosial, atau peristiwa yang mempengaruhi banyak orang. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada tokoh. Berita tentang orang-orang terkenal atau tokoh publik memiliki nilai tinggi. Ini karena publik cenderung tertarik dengan kehidupan dan aktivitas tokoh-tokoh tersebut. Lalu selanjutnya konflik. Peristiwa yang melibatkan konflik atau perselisihan memiliki nilai tinggi. Konflik menarik perhatian pembaca karena sifatnya yang dramatis. Lalu selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya. Selanjutnya ada keterkaitan manusia atau human interest. Ini berarti tentang kisah-kisah yang menyentuh emosi atau memiliki aspek kemanusiaan memiliki nilai tinggi. Ini mencakup kisah-kisah tentang keberanian, pengorbanan, atau keunikan.
Kemudian dampak atau impact. Berita yang berdampak besar bagi kehidupan orang banyak memiliki nilai berita yang tinggi. Kemudian besarnya kejadian atau magnitude. Berita tentang kejadian besar seperti bencana alam atau kejadian yang melibatkan banyak orang memiliki nilai berita yang tinggi. Kemudian hubungan antara unsur dan nilai berita, ada unsur berita memberikan kerangka dasar informasi, sedangkan nilai berita menentukan berapa penting dan menarik informasi tersebut bagi publik. Kemudian sebuah berita yang lengkap dengan unsur 5W1H itu memiliki nilai berita yang tinggi akan dianggap layak untuk dipublikasikan. Dengan memahami unsur dan nilai berita, kita dapat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dan memahami bagaimana media massa memilih dan menyajikan berita. Saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.